Halo, selamat malam Mirsa, selamat hari Minggu malam ya. Kalau misal Anda tadi sudah melihat informasi sebelumnya bahwa memang untuk mencari siapa yang kemudian memimpin DKI Jakarta memang tidak mengenal hari. Bahkan di hari Minggu saja kalau Anda kemudian memantau media massa, sudah banyak perkataan-perkataan ataupun pendapat yang mengatakan bahwa nama-nama sudah semakin mengerucut. Sementara nama Ahok juga disinyalir sempat dilirik oleh partai politik, diantaranya adalah PDIP. Dan Bang Henry Satrius sekarang sudah bersama saya di sini. Saya mau memegang foto-foto yang kemudian sering kali disebut-sebut untuk masuk dalam Cagup DKI Jakarta ini. Kalau misalnya PDIP mengatakan dari 34 nama sudah dikerucutkan menjadi 6. 6 ini kita masukkan ke dalam klaster pertama yang kemudian ikut dalam proses pendaftaran. Di antaranya ini juga sempat sudah ada queue atau mungkin dikatakan merupakan orang yang sudah terlibat aktif dalam pemerintahan. Nah, di sini ya bisa kemudian dijelaskan di sini. Bang Yusril, kansnya Bang Yusril untuk kemudian dipilih Bu Mega untuk menjadi penantang Ahok cukup besar nggak sih? Waktu itu kan PDIP ada 3 kategori waktu itu yang disampaikan. Yang pertama sudah berpengalaman dalam birokrasi, ahli tata kota, dan kemudian bisa juga akademisi katanya. Nah, kemudian di klaster-klaster lagi nih tadi Bang Andreas kalau saya nggak salah bilang klaster keduanya datang dari internal PDIP sendiri. Jadi bisa jadi Bu Risma, bisa jadi Pak Jarod, bisa jadi Pak Ganjar, bisa jadi Bang Masinton, gitu nggak tahu juga ya. Terus kemudian yang ketiga baru Pak Ahok. Nah, kalau kita komentari Pak Yusril, pertama mereka yang ikut dalam proses pendaftaran, mereka nunggu. Dan juga mengikuti semua prosesnya berharap untuk kemudian dipilih Bu Mega. Kalau Bang Yusril, kansnya cukup besar nggak sih? Bang Yusril dari 1 tahun lalu kan dipantau nih, bahkan lembaga survei Kedai Kopi, kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia pun sempat berapa kali mensurvei nama Bang Yusril. Di tingkat popularitas dan elektabilitas masih jauh di bawah Pak Ahok. Tapi masalah kedekatan dengan Ibu Mega saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas memang Bang Yusril kan salah satu tokoh yang sudah men-serve presiden dari zaman Pak Harto tuh. Bisa jadi juga terpilih karena akademisi lama di birokrasi juga mungkin juga ahli tata kota. Iya, benar sekali. Kalau misalnya kita melihat dari sosok ideal dari Bang Yusril, cukup kuat nggak bisa menjadi penantang Ahok jika kemudian Ahok memang tidak ikut dalam frankly speaking, kita belum bisa bilang ini penantang Ahok. Karena yang pertama belum ada yang mengusung. Itu penting. Jadi selama belum ada yang ngusung itu susah tuh head-to-headnya. Kita compare-nya kan cuma dari sebatas survei aja, susah. Kita beralih lagi ya, kemudian Bang Sandiaga Uno. Bang Sandi Uno sekarang sudah lebih baik loh, kemudian sudah lebih dikenal oleh masyarakat. Bahkan kemudian PDIP juga sudah melihat jangan-jangan ini kalau mungkin ditunggu lagi, kita lihat prosesnya untuk mendekat kepada masyarakat, bisa jadi menjadi penantang Ahok yang cukup kuat. Nah, bila ternyata PDIP pakai menggunakan logika terbalik, jadi artinya yang disebutkan kriterianya itu justru yang tidak masuk, bisa jadi Bang Sandi masuk. Bang Sandi mungkin masuk di akademisi, ahli tata kota mungkin kayak Bang Yusril, sambilan doang kali. Tapi di birokrasi juga beliau memang aktif di beberapa organisasi olahraga. Tapi siapa tahu, tapi untuk elektabilitas juga masih di bawah. Tidak menampik kemudian ada calon-calon lain yang sudah ikut daftar di sini. Bahasnya ini dan satu lagi di sini ada. Jadi Bang Lulung belum apa-apa udah jatuh. Tapi belum tentu ya, kita berharap kemudian tidak jatuh ya. Nah, kita ke klaster 2 juga ini. Yang paling penting adalah banyak kemudian nama-nama internal dan disinyalir sangat kuat menjadi penantang Ahok. Kita tahu Bu Risma meskipun sudah mengatakan secara langsung kepada media dan kepada Bu Mega tidak ingin. Kalau Ibu Risma ini melakukan apa yang memang seharusnya dilakukan oleh kader PDIP. Pak Jokowi juga nggak mau saya masuk Jakarta jadi gubernur. Saya nggak akan maju ke presiden. Saya komit sebagai gubernur Jakarta jadi presiden. Kalau Ibu Risma teriak-teriak takut sama Jakarta, besok bisa jadi maju. Jadi sebenarnya memang karena kader PDIP gaya berkomunikasi politiknya seperti itu, atau memang ada hak prerogatif dari ketua umum untuk memilih? Nah, jatuh lagi. Biarkan saja. Kemudian kita fokus kepada Bu Risma. Bisa jadi ini pilihan Ibu Mega. Tapi apakah benar-benar ini pilihan Ibu Mega juga belum tentu. Karena yaitu tadi dari yang gambar ini kan ada yang belum tampil nih, misalnya Marco Kusuma Wijaya yang ahli tata kota atau Teguh Santosa yang wakil rektor.
Enggak juga elektabilitasnya, tapi memang ya mungkin bisa untuk jadi orang kedua. Nah, bisa jadi ini orang Mas kedua. Jarod. Kenapa saya Itu katakan sudah dari dulu, dari awal. Karena elektabilitasnya nggak naik-naik nih kalau dibandingin Pak Ahok nih, enak mainnya. Boy Sadikin. Pak Boy juga saya rasa masuk akal. Jadi ketiga orang ini masuk akal lah dalam radar PDIP. Sebetulnya kalau ada Pak Ganjar juga pasangannya Pak Ganjar. Oke. Tapi kan ini semua tergantung dari PDIP, dari Bu Mega. Klaster ketiga, Ahok yang katanya nggak mau kok tetap ke independen, tapi tetap dilirik. Gini, tahu nggak kenapa? Iya. Jadi, ini survei lagi hasil surveinya Kedai Kopi itu di Jakarta, di antara partai-partai politik yang ada, 10 partai politik yang ada di parlemen, PDIP memang simpatisannya ini paling loyal. Iya. 70%. Jadi artinya kalau PDIP bilang pilihannya A, bisa jadi ini simpatisannya ke sini semua. Makanya Pak Ahok juga masih deg-degan karena PDIP belum dukung beliau. Ada memang Golkar, itu kan juga cukup sebetulnya, cukup punya nama bagus. Harusnya Pak Ahok juga pede-pede aja nih. Tapi ini kan belum, dia masih deg-degan. Pak Ahoknya juga pengen ke PDIP. Tapi yang kemudian menjadi fokus kita malam ini adalah bukan keinginan Ahok untuk kemudian maju kepada Cagup DKI 1. Ya. Tapi bagaimana kemudian PDIP juga berusaha sangat keras bagaimana kemudian menjadi partai pemenang dalam Pilkada DKI Jakarta. Ya. Dia sudah menguasai beberapa kantong suara. Jakarta salah satu fokusnya juga. Nah makanya kan saya katakan, makanya Ahok juga pengen. Ya. Sekarang memang Pak Ahok sudah pernah menang jadi gubernur Jakarta. Belum pernah Pak Ahok menang jadi gubernur Jakarta. Kalau dia mau menang, ya, ini kan Pak Ahok jadi gubernurnya, alhamdulillahnya Pak Jokowi aja presiden. Kalau Pak Ahok mau menang, memang mau tidak mau, kendaraan paling mewah, paling enak, paling aman, itu sampai saat ini masih di PDIP. Oke. Gitu. Nah, sempat yang sekarang nih dari Sabtu sampai Minggu kalau misalnya saya pantau memang nama Bu Risma cukup kencang. Disinyalir waktu pada saat 2015 Pilkada kemudian 82 suara kemudian memenangkan di sana. Jika kemudian kita ke Jakarta, cukup besar nggak sih kans kemudian kesuksesan di Surabaya bisa di Jakarta? Caca, Pak Jokowi masuk Jakarta, elektabilitas cuma 6%. Voke di atas 50%. Ujung-ujungnya kita bisa lihat, pemilih Jakarta memang rasional. Yang menarik itu, bila tiba-tiba Ibu Mega melakukan kreativitas yang luar biasa. Ahok Risma. Nah, tuh. Siapa yang berani lawan kalau memang benar-benar ternyata Ibu Mega mengusungnya Ahok Risma gitu kan? Ya, kita nggak tahu juga siapa lagi yang akan muncul. Ada gambar lagi tuh saya. Nah, ada gambar lagi sebenarnya Pak Syamsi Safruddin. Cuma saya bingung sebenarnya kita masukin klaster ke berapa? Ini jangan di sini lah, ini kan tadi punya Pak Haji Lulung. Oke, ini kemudian klaster ketiga ya, tidak masuk ke dalam bursa pencalonan, juga bukan merupakan internal, tapi kemudian namanya sering kali kemudian terdengar. Pak Syamsi Safruddin dan juga Pak Adi Aksa Daud. Ya. Pak Safri Samsudin ini mau tidak mau menguasai teritorial Jakarta. Saya yakin ada juga hitungan-hitungan parpol yang deg-degan juga terhadap Pak Safri. Sebenarnya satu nama juga misalnya Pak Buas. Itu juga secara popularitas rada lumayan. Tapi kalau Pak Adi Aksa Daud, saya rasa nantinya kelak beliau akan bersaing di nomor 2 bersama para jagoan ini. Ya Bang Henry, jadi peta politik untuk Cagup DKI Jakarta dari PDIP ini kalau dulu rumit sekarang semakin sederhana. Nanti akan lebih lanjut kita akan bahas pemirsa sesaat lagi. Nanti juga kami ada kemudian laporan langsung dari Amerika Serikat nanti bersama Brigita dan Bayu Andrianto bagaimana persiapan jelang konferensi Partai Demokrat. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, nanti kami akan mengabarkan bagaimana persiapan jelang konferensi Partai Demokrat dan kemudian menjawab isu di NC Leaks atau Wikileaks yang membuka kemudian dan email keberpihakan di NC dengan Hillary dibandingkan pasangan sebelumnya. Kalau misalnya kita juga melihat kondisi Indonesia juga cukup rumit, khususnya bagaimana kemudian PDIP semakin memikirkan dengan keras siapa yang kemudian akan diusung menjadi Cagup DKI Jakarta. Tapi kita tahu dari 34 nama, Bang Masinton sudah semakin dikerucutkan. 6 nama sudah dikantongi Bu Mega dan kemudian sudah ada keluar info bahwa akademisi, ahli tata kota, siapa-siapa aja sih, karena sekarang kita menerka-menerka Bang Masinton. Iya, jadi pengkerucutan itu ada 6 ya. Ini 6 ini hasil dari proses penjaringan dan penyaringan. Nah, 6 ini sekarang nama-namanya sudah ada dalam dompetnya Bu Mega dan kita kesulitan untuk mengintipnya. Tapi dari kriteria-kriteria ke-6 tersebut ya ada yang berjilbab, manis, cantik ya dan humanis gitu ya. Kemudian ada yang berkumis, klimis, ganteng gitu ya.
Nah, jadi ini semua yang keenam ini sesuai dengan harapan-harapan warga Jakarta. Iya. Ya, ada yang ganteng, ada yang cantik, manis. Oke. Jadi dari 34 ke 6 ini murni dipilih Bu Mega. Jadi nanti yang 6 ini nanti ya, ini diserahkan ke Ibu Mega, kemudian Ibu Ketua Umum ya akan menseleksi ya, dan juga nanti nggak tertutup kemungkinan ada juga nama-nama yang muncul karena politik itu kan dinamis ya. Ada aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat, itu juga tetap dipotret oleh PDI Perjuangan. Karena apapun PDI Perjuangan tetap bahwa suara-suara rakyat itu harus tetap didengarkan, kemudian juga bisa diterjemahkan oleh partai. Nah, Bang Masinton, kita juga lihat ya bahwa setiap partai politik pasti melihat kemudian elektabilitas calon tersebut karena namanya partai politik, apalagi PDIP partai pemenang ingin juga menang dalam pilkada DKI ya. Nama Pak Ahok masih merajai berbagai macam survei, elektabilitasnya paling tinggi. Di bawahnya ada Bang Yusril, bahkan nama Tri Risma hari ini yang kemarin-kemarin sempat tidak ada, kemudian sekarang muncul lagi. Seberapa besar elektabilitas ini mempengaruhi untuk pilihan? Pertama, hasil survei itu sebagai sebuah potret, ya potret saat ini. Nah, masyarakat itu kan berkembang, dinamis, ya. Apalagi ini dalam ranah politik election itu, pemilihan itu, dia sangat dinamis. Bahkan menjelang hari H itu sebelum ke TPS itu orang bisa berubah. Nah, kalau kita melihat sekarang, ya. PDI Perjuangan menjadikan survei itu sebagai potret saja, tidak bertumpu pada popularitas individu orang per orang, tapi PDI Perjuangan selalu bersandar pada kekuatan mesin, ya, baik itu struktur, kader, dan juga komunitas juang. Nah, jadi kita bukan sekedar partai yang memfollow popularitas individu orang, tapi kita sebagai partai politik itu punya mesin organisasi untuk bergerak bersama-sama. Bang Norman, kalau misalnya abang, jagoan abang nih Bang Norman ya, Pak Ahok ya, ternyata jadi pilihan terakhir nih untuk PDIP, gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat ini, Ahok harus dikawal PDIP sampai 2017, itu komitmennya dulu. Sampai 2017? Iya. Artinya suka nggak suka aku harus dikawal. Nah, kebetulan sampai 2017 ini ada pemilihan, ini masalahnya nih. Kan ada pemilihan pilkada. Ya. Saya melihat teman Ahok nggak memusuhi PDIP. Teman Ahok ini mengusung agar Ahok jadi kembali. Karena sulit mencari orang seperti ini. Dan saya tahu benar, PDIP ini ideologi jelas, Pancasila. Ya, artinya di sini kan harus luas. Pada akhirnya kan keputusan juga ada di Bu Megawati. Iya. Tapi Bang Norman kok sekarang seakan-akan teman Ahok jadi lembek sih? Kalau kemarin keke untuk independen Ahok supaya kemudian pada saat membuat kebijakan juga independen. Sekarang semakin melemah ini tampaknya. Begini, independen pembelajaran. Ya. Dan sama-sama introspeksi. Karena independen dan partai ini kan mengusung, ini masalah mengusung bisa melalui partai, bisa melalui independen. Nah, kebetulan pilihan Ahok itu melalui independen. Ya. Kenapa? Satu, Ahok itu juga nggak punya duit. Tapi kan dibuka rekening katanya untuk. Nanti dulu. Punya ke Bang Norman gitu nggak bisa. Bener aja. Kan dibagi, nggak punya duit. Tapi Bang Norman kalau orang maju melalui partai, berapa uang ininya? Iya. Uang beli kursinya. Masalahnya di situ. Itu image-nya harus dibuang oleh masyarakat Indonesia. Itu masalahnya. Nah, satu pengen uang itu salah sedikit lagi, Bang. Enggak, karena menyangkut kalau maju dari partai itu harus pakai uang, itu juga gugur. Itu sudah yang ada, Bang. Yang terjadi begitu di daerah-daerah, Bang. Ini masalahnya. Ya, kalau di Jakarta itu nggak ada pernah minta uang. Jakarta di tidak ada. Perjuangan juga di daerah-daerah itu juga Saya nggak tahu, tapi itu yang terjadi. Apalagi kalau partai mengusungnya nggak cukup. 3 partai sekali mengusungnya, misalnya Nasdem mengusung sedikit juga nggak bisa kan di Jakarta. Ya, Golkar mengusung sedikit nggak bisa, akhirnya koalisi. Nah, yang diusung satu orang nih, akhirnya lu berapa lo ngasih ke saya, berapa? Itu bisa terjadi di daerah-daerah lain. Nah, di Jakarta yang dilihat tuh figur. Figur yang kerja nyata. Jadi apa yang dilakukan oleh PDIP sudah benar.
tapi belum tentu benar. Kenapa? Ahok menjalankan program Pak Jokowi, itu dulu. Ini ada benang merahnya. Jadi juga kader-kadernya juga tidak boleh main sendiri di sini. Maksudnya teman Ahok keputusannya itu ada di Bu Mega. Iya, pada akhirnya. Maksudnya memang kemudian teman Ahok ingin sekali kemudian PDIP mengusung Ahok. Mendorong sama-sama. Ini kan masalah gengsi aja. Iya. Bukan mengusung, teman Ahok didorong. Ini pembelajaran. Iya kan? Dulu kayak gitu ngomongnya dulu. Dulu ngomongnya independen. Memang independen. Ada tuh di bawah Sama. Tapi sebenarnya Bang Henry, pertanyaan saya, Bang Henry, pertanyaannya begini. Jika saya nanya nih, jika calon independen diusung partai politik, apakah kemudian dia tetap menjadi independen? Ada partai politik di belakang. Ya, saya. Bang Henry. Boleh. Ya. Oke. Jadi gini, kalau memang independen, ya ngomong aja independen. Sekarang kan masalahnya enggak. Malah kan Pak Ahok panggil tuh teman Ahok. Ya. Kamu mau saya maju sukses jadi gubernur atau mau melalui beberapa tahap? Kalau mau, ya udah izinkan saya lewat parpol. Kan gitu. Makanya tuh Caca bilang agak turun, tenang kalau agak turun. Nah sekarang kan pertanyaannya, saya sih yakinnya Pak Ahok maunya dari parpol. Kenapa? Karena aman. Makanya tadi kan dari sisi loyalitas kan partai politik ini kan surveinya kedai kopi tadi yang paling tinggi kan PDIP, semua ada hitungannya. Paling bawah Hanura kalau saya nggak salah. Nah yang loyal ke Golkar juga ada, yang loyal ke Nasdem juga ada. Nah tapi kan sekarang yang paling enak nih PDIP, makanya Ahok juga nunggu nih PDIP gitu. Nah kemudian pertanyaannya, apakah kemudian kalau maju dari parpol jadi independen? Ya enggak lah, maju dari parpol itu namanya. Oke. Nah kemudian di tengah PDIP sudah mulai merapat kepada Ahok, kemudian nama sang penantang kemudian muncul juga nih, Bu Tri Risma hari ini. Tapi sesaat lagi nanti Mbak Masinton ya, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali sesaat lagi. Dan kita juga melihat bahwa hari ini relawan Jokowi melakukan silaturahmi dengan Presiden Jokowi. Acara cukup meriah halal ini. Kalau misalnya kemarin Jokowi bertemu dengan Ibu Mega, sekarang kemudian bertemu dengan relawan Jokowi dan temannya juga merupakan relawan Ahok, ini kemudian ada hubungan nggak sih? Seakan-akan nih, oke lah, ayolah teman Ahok, ikhlaskanlah Pak Ahok kemudian untuk merapat ke partai politik. Bagaimana? Iya. Jadi begini, Ahok itu kalau di Pemda, kita lihat ada wawancara, dia tetap pakai kendaraan bis. Udah, kita naik bis sama-sama aja. Naik tram aja, ada wartawan. Nah, artinya sudah sepakat kita melalui jalur independen. Nah, bagaimana hubungannya dengan PDIP atau dengan partai yang lain itu tergantung bagaimana mekanisme yang tidak saling tersinggung. Kenapa? Ini saudara kita semua. Saya tadi ya ke situ, ke selatan. Itu ada orang PDIP, kita mesra-mesra aja kok nggak ada masalah. Yang ngotot ini yang di atas, kita di bawah biasa. Tapi bukan seakan-akan Ahok jadi tidak percaya dengan kendaraan bus yang selama ini bisa menghantarkan dia kemudian menjadi DKI 1 lagi? Oke. Sangat bisa. Ini pembelajaran. Ini sangat bisa sekali. Bang Masinton, PDIP kan kursinya terbanyak nih di DPRD DKI Jakarta. Tapi kok seakan-akan bukan Ahok yang tidak percaya diri, PDIP justru tidak percaya diri. Bahkan memasukkan ia menjadi pilihan terakhir. Sempat menghina partai politik, PDIP salah satunya. PDI Perjuangan itu partai yang lahir dari sebuah sejarah panjang. Kita ini bukan partai ece-ece. Semangat kita membangun kepeloporan dan bukan menjadi partai follower. Nah tentu apa yang disampaikan teman-teman tadi saya bisa memahami. Sebenarnya ini ada galau tingkat dewa sebenarnya. Di satu sisi sudah memilih jalur perseorangan, namun tidak percaya diri, sehingga kemudian masih tetap berharap dari PDI Perjuangan. Padahal sudah ada 3 partai politik. Kalau itu menggunakan mekanisme perundang-undangan sudah memenuhi syarat, ada 24 kursi, 3 partai tadi untuk mengusung. Sebenarnya jalan sajalah. Dari perseorangan katanya sudah cukup, dari jalur partai juga sudah cukup. Terus ngapain menunggu PDI Perjuangan? Ini kan ada kegalauan
tingkat dewa sebenarnya. Oke, saling tudingan tidak percaya. Ditahan dulu Bang Henry, kita kemudian melihat bahwa di luar negeri, politik luar negeri sedang kemudian berlangsung pencapresan untuk Presiden Amerika Serikat. Iya, kalau misalnya kita masih melihat kemudian bagaimana politik dalam negeri khususnya DKI Jakarta. DKI Jakarta merepresentasikan untuk nanti Pilpres berikutnya, sehingga kemudian PDIP pasti akan menjaga bagaimana kemudian tetap menjadi partai pemenang di sini di DKI Jakarta. Tapi Ahok tetap kemudian maju kepada calon independen dengan calon independennya. Sekarang kan begini sebetulnya, Caca. Pertanyaannya adalah Ahok sudah punya dukungan dari teman Ahok. Kemudian ada dukungan dari Golkar, Nasdem, Hanura. Cukup dong, harusnya kan. Tapi kok belum berani mengatakan yes saya akan maju menjadi gubernur Jakarta melalui teman Ahok dan 3 partai ini. So artinya ada tujuan lain yang dia sembunyikan, yang mungkin lebih besar ke arah sana. Bisa jadi 2019. Nah sekarang apakah masyarakat Jakarta menginginkan lagi ada gubernur yang capek-capek dipilih, kemudian 2019 lari lagi dari Jakarta? Apakah akan begitu lagi? Nah makanya kenapa saya katakan bahwa Ahok juga sebetulnya menginginkan PDIP, karena dari sisi survei, dari hasil survei Kedai Kopi juga mengatakan demikian, bahwa loyalitas para simpatisan PDIP ini paling tinggi di antara partai-partai politik yang lain. Oleh karena itu, sebelum dia mendapat dukungan dari PDIP, pasti deg-degan, karena siapapun nanti yang ditunjuk oleh PDIP, arahnya pasti akan ke sana ya, bisa Bu Risma, bisa dan lain-lain. Ditahan dulu Bang Henry Satrio, nanti apa kabar Indonesia Mania masih akan kembali sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Bang Norman, kalau misalnya teman Ahok begitu mendorong untuk mendekat ke PDIP, Ahok juga sudah kasih sinyal di media. Kok malu daftar? Kenapa nggak daftar? Iya, ini kan saya katakan sebenarnya teman-teman dari PDIP itu galau tingkat tinggi juga. Jujur aja. Jadi apa yang Ahok lakukan di Jakarta dengan ketegasan itu membawa program PDIP sebenarnya. Kalau sekarang ngomongnya gitu ya, Ini program Pak Jokowi dilanjutkan oleh Ahok. Kebetulan Altif bukan orang partai lagi. Kok kenapa PDIP nggak mendukung? Ini program PDIP yang harus kita banggakan sebenarnya. Jangan di kekuasaan itu. Nah, makanya saya bilang teman-teman anggota dari PDIP, kader-kadernya ini galau tingkat tinggi, nggak paham. Bener nggak mau ngasih ton? Itu salah. PDI Perjuangan itu yang ada kekuasaan. PDI Perjuangan sampai sekarang mendukung Ahok sebagai gubernur, dan Pak Jarod sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Ketika pada saat ada isu interpelasi di DPRD DKI Jakarta, di depan itu yang membela PDI Perjuangan sendiri. Nah, jadi kalau dikatakan teman Ahok tadi kita galau, kita nggak membela, kita membela sampai sekarang, sampai 2017 komitmennya. Nah, ini kan ketika kalau masalah Pilgub 2017 ke periode 2022 nanti, ya tentu masing-masing punya pertimbangan dong, kan gitu ya. PDI Perjuangan juga sebagai partai politik, apalagi PDI Perjuangan sebagai partai pemenang di DKI Jakarta, ya kita ingin bukan sekadar menampilkan sosok, tapi juga adalah bagaimana menciptakan iklim kota yang manusiawi, kota yang juga berpihak pada memanusiakan rakyat kecil, ya kota yang pemimpin yang juga bisa memahami kultur birokrasi kita. Nah, maka PDI Perjuangan dalam hal ini teliti, cukup teliti dalam memunculkan siapa bakal calon bakal nanti. Nah, dan juga PDI Perjuangan tugas partai politik itu adalah memunculkan figur-figur alternatif. Ya, jadi bagi PDI Perjuangan pertama itu yang diusung itu adalah yang mendaftar ke partai. Kedua, jalurnya itu jalur penugasan. Nah, maka ya PDI Perjuangan yang kemarin dikerucutkan ada 6 itu adalah 6-6 yang mendaftar ke partai PDI Perjuangan. Kalau nggak mendaftar, ya nggak mungkin dong partai ini. Bang Henry, saya ke Bang Henry dulu. Kalau teman Ahok melunak, Ahok itu melunak, PDIP masih gengsi nih, karena nggak ada kemudian ibaratnya ya, gadis cantik melamar laki-laki itu nggak ada. Jadi itu yang kemudian ditunggu. Nggak, saya rasa memang harusnya juga Pak Ahok mengerti peraturan main yang ada di PDIP. Jadi bukan hanya tuntutannya datang dari PDIP, tapi Pak Ahok juga harus melihat apa yang ada di PDIP.
Nah sebetulnya itu tugas teman Ahok. Kalau memang merestui jalur Ahok melalui parpol ya dikasih tahu aja. Pak Ahok silakan loh kalau mau mendekat ke PDIP daftar aja, gitu kan? Sehingga begini karena nggak bisa juga. Teman Ahok ini kalau memang mau independen aja, tapi kan dia juga udah nggak jadi. Enggak lah, kan udah ngomong katanya boleh dari parpol, udah lupakan lah independennya itu. Mendukung. Nah, sekarang harus itu independennya udah Ahok itu melaksanakan program PDIP sekarang ini. Iya. Programnya Pak Jokowi. Bukan programnya teman Ahok. Secara moral PDIP harus dukung. Sama dengan Golkar, sama dengan Ahok bukan Nasdem, Jokowi, sama Pak. dengan Ahok bukan ini Jokowi. benang merah, hanya Ahok hanya bedanya orang Sumatera. Jokowi ini Jokowi Dodo, ini Ahok Pak, beda. Oh, kita lebih tahu. Nah, masalah sekarang Ahok, ini. masalah Jokowi kita tahu kok. Kita ngikut dari awal. Bukan Pak, Bapak bukan Tuhan Masa semuanya tahu semua? Semua yang Enggak lah. melaksanakan program Ahok ini adalah programnya Pak Jokowi. Belum tentu. Belum tentu Pak. Buktikan itu. Saya juga mendukung Jokowi juga. Apa kata Bu Mega? Apa coba? Saya titip Jokowi dan Ahok. Jangan coba-coba kader partai itu mau ini dia. Ya benar itu dari tadi juga Iya, nggak kan? ada Pak mau ngejatuhin. Iya. Nah, sekarang ini kan yang dikatakan kegalauan Ahok itu di mana? Galauannya itu kok nggak ngerti sih PDIP yang gua laksanakan ini, yang gua kerjakan itu programnya PDIP. Oh, ya oke saya nangkep. Nanti ya makin seru ya. Sesaat lagi pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali sesaat lagi. Nah, kalau Senin PDIP mengadakan rapat pleno untuk semakin mengerucutkan lagi nama-nama yang kemudian akan mereka usung. Kalau misalnya saya tanya karakter Bu Mega dari semua calon yang ada, kasih dong saya cue atau clue-nya ini. Ibu tuh sukanya kayak gimana sih? Klimis, kritis, atau kumis, atau gimana? Bu Mega itu orang yang konsisten Ya. pada garis ideologi dan platform perjuangan partai. Nah, karena apa? Partai sebagai wahana perjuangan politik rakyat, maka ketua umum kami dan kami sebagai kader juga menginginkan figur pemimpin yang demokratis, tidak anti kritik, dan lebih manusiawi, dan bisa mengajak rakyat kecil duduk bersama untuk menyelesaikan Kalau persoalan. anti kritik Pak Ahok agak kurang nih. Kalau dikritik semua marah. Itu gimana kalau misalnya Bu Mega melihat? Saya nggak tahu, saya nggak mau komentar orang. Ya. Nah, kami sekarang mencari figur pemimpin yang sesuai dengan garis ideologi dan platform perjuangan kami bersama-sama dengan warga Jakarta ini nanti. Nah, tentu dalam hal ini kami minta supaya juga jangan yang lain-lain itu memaksa-maksa kami. PDI Perjuangan harus mencalonkan si A, gitu. Padahal yakin saja, jangan ini kepemimpinan itu memberikan pelajaran, memberikan inspirasi dan juga memberikan keteladanan. Jangan tidak konsisten ketika mengambil pilihan melalui jalur perseorangan, laksanakan. Kalau melalui jalur politik sudah ada dukungan, laksanakan. Jadi tidak boleh pemimpin itu tidak konsisten. Pemimpin itu harus satunya kata dan perbuatan. Nah, itu yang penting. Jadi bagi kita adalah, bagi kami memiliki mekanisme sendiri. Sejak awal kami tidak pernah terpengaruh pada pencitraan figur seseorang. Karena apa? PDI Perjuangan ini partai yang memiliki karakter, partai yang dibangun dari sebuah ide dan memiliki mesin organisasi dan kader yang mantap. Bang Jadi Henry, kami nggak mau terpengaruh dengan. Jadi yang paling penting itu ada ideologi platform politik. Tapi kemudian kalau melihat berkaca dari sebelumnya, ternyata popularitas juga penting gitu pada saat kemudian PDIP mengusung calonnya. Betul. Memang gini kan, partai politik kan memang kalau ngomong begitu aja gitu. Oh, tidak terpengaruh karena pencitraan gitu. Tapi terpengaruh juga gitu. Tapi kalau kita berkaca di 2012 pada saat PDIP mencalonkan Jokowi kemudian berkolaborasi dengan Gerindra yang mengusung Ahok, memang yang dia lihat hitung-hitungan politisnya aja. Apa yang terjadi. Tapi kalau memang waktu itu kita bandingkan di 2012 memang kepuasan terhadap Voke itu rendah sekali. Sehingga waktu itu kita tebak, memang kita bukan kita tebak lah, kita bisa menganalisa bahwa siapapun yang lolos ke putaran kedua pasti akan jadi gubernur Jakarta waktu itu, karena memang rendah sekali kepuasan publik terhadap Voke. Nah, saat ini dalam memilah-milah ini saya rasa memang banyak hal yang akan digunakan oleh PDIP, walaupun saya masih yakin ujung-ujungnya bisa jadi PDIP akan bersama Ahok gitu. Maka skenario bukan karena Anda
Kalau skenario-nya begini, Iya. bila kan Pak Ahok dengan PDIP ini sama-sama saling membutuhkan. Bila PDIP memang ke Ahok, artinya nanti bisa jadi head to head, seperti koalisi yang terjadi pemerintah, koalisi PDIP dan Golkar, Nasdem, PAN dan lain-lain melawan koalisi yang dipimpin oleh Demokrat, Gerindra dan PKS gitu misalnya. Tapi kalau PDIP akhirnya mencalonkan sendiri, kemungkinan besar juga ada 3 pasang calon. Jadi calon yang Golkar, Ahok, satu dari PDIP, satu lagi mungkin dari Gerindra, Demokrat dan PKS. Nah, bila 2 skenario itu terjadi, saya rasa masih mungkin ada kejutan-kejutan, terutama itu tadi. Loyalitas pendukung PDIP tidak boleh dianggap remeh oleh Pak Ahok. Gitu Pak. Iya. Jadi Pak, Jokowi bukan Ahok Pak. Iya. Baik, nah kalau misalnya ini dari Bang Norman, apa yang kemudian harapan? Walaupun kemudian jika masuk ke parpol, tetap tidak melupakan ya. Ahok itu bukan orang partai lagi. Jangan dipaksa-paksa masuk partai. Nanti kalau masuk partai lagi, nanti dihantemin lagi, lu kudu loncat lu. Itu yang terjadi. Iya kan? Tapi Ahok dengan PDIP itu dekat. Itu dulu. Kenapa? Dulu Ahok kan wakil gubernur. Melaksanakannya kan Pak Jokowi bikin sistemnya seperti ini, laksanakan ini. Ya kan? Jadi ini kan programnya PDIP sebenarnya nih. Nah, sekarang itu program PDIP nggak sih? Saya dari tadi Wanacita betul. Nawacita. Iya. Ini program PDIP. Oke. Belum ada Nawacita kalau 2012. Nah, jadi apa yang dilaksanakan calon pasangan calon gubernur pada saat itu memang implementasi dari pelaksanaan platform perjuangan PD Perjuangan. Karena itulah maka kami bertanggung jawab untuk mengawal sampai 2017. Oke, saya nangkap infonya. 2017 berikut nanti tentu kami memiliki pertimbangan sendiri lagi. Oke, Bang Norman, Bang Henry dan juga Bang Masinton, apapun itu kita tunggu ya. Senin katanya mau diputuskan dan kita harapkan kemudian gadis cantik sama pria tampan ini, yang dua-dua ini berakhir happy ending pastinya ya. Saya Cica Anissa menutup Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Terima kasih, sampai jumpa.